Ernest Hemingway. Seorang penulis yang mencintai petualangan, karyanya penuh dengan kekuatan. Kita mengingatnya sebagai penulis yang karyanya tetap hidup di hati para pembaca, bahkan setelah halaman terakhirnya ditutup. Berlatar belakang pantai Kuba, Lelaki Tua dan Laut adalah karya yang menyentuh hati kita semua, melampaui ruang dan waktu. Pengalaman hidup Hemingway sendiri sebagai seorang nelayan di Laut Karibia memberi cerita ini rasa kenyataan yang hidup. Dalam karya Hemingway, laut bukanlah sekadar latar belakang, tetapi karakter yang hidup dan bernafas. Kisah ini mengingatkan kita pada kekuatan jiwa manusia dan mengguncang kita hingga ke inti kita. Apa pendapatmu tentang Lelaki Tua dan Laut? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin ikut dalam lebih banyak petualangan literatur, jangan lupa untuk berlangganan dan like video ini. Lelaki Tua dan Laut bukan sekadar cerita tentang menangkap ikan, tetapi juga tentang makna hidup dan bagaimana kita menjalaninya. Santiago, tokoh utama dalam novel ini, melambangkan semangat pantang menyerah yang ada dalam diri kita semua. Meskipun tua dan menghadapi banyak rintangan, ia tidak pernah menyerah dan tetap teguh pada keyakinannya. Perjuangan Santiago melawan ikan marlin raksasa bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga menunjukkan keagungan alam. Melalui karya ini, Hemingway menyampaikan pesan bahwa mencapai tujuan memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani prosesnya dengan penuh makna. Sejak diterbitkan tahun 1952, Lelaki Tua dan Laut langsung mendapatkan tempat di para kritikus dan pembaca biasa. Gaya penulisan Hemingway yang kuat dan tema-tema yang abadi membuat novel ini begitu istimewa. Lelaki Tua dan Laut telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk seni, seperti film, drama, dan opera. Pengaruhnya dapat dirasakan di dunia seni dan budaya populer hingga saat ini. Lebih dari sekadar cerita, Lelaki Tua dan Laut adalah cerminan makna hidup yang sangat cenderung. Santiago, nelayan tua yang digambarkan Hemingway, bisa dibilang sebagai putra laut. Hidupnya terkait erat dengan laut, setiap hari, setiap tahun dihabiskannya di laut. Hemingway dengan jelas menunjukkan jejak kehidupan Santiago yang telah lama dihabiskan di laut, melalui kerutan di wajah dan tangannya yang kasar. Namun, di balik kehidupan yang keras ini, kita dapat melihat kekuatan dan harga dirinya. Meskipun hidupnya sederhana, semangatnya yang membara untuk laut dan semangat hidupnya yang kuat tidak pernah pudar oleh waktu dan kesulitan. 84 hari. Sudah 84 hari Santiago tidak menangkap ikan. Tapi Santiago tidak menyerah bahwa kesempatannya akan datang. Laut pada akhirnya akan memberikan rezeki kepadanya. Seperti pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Semangat pantang menyerah inilah yang menjadi inti dari jiwa Santiago. Di tengah luasnya lautan, Santiago tidaklah sendiri. Pondoknya dipenuhi dengan cinta dan persahabatan dari Manolin. Manolin, yang pernah menjadi murid Santiago, sangat ingin mempelajari kebijaksanaan dari nelayan tua itu. Ia mewakili generasi muda yang meneruskan warisan pengalaman. Kecintaan mereka pada laut menciptakan ikatan yang istimewa, melampaui perbedaan usia dan kerasnya kehidupan. Seperti seorang ayah dan anak yang bersama-sama mencari ikan di sungai. Kehadiran Manolin mengingatkan kita akan kekuatan hubungan yang dijalin dengan dukungan dan kepedulian. Seperti saudara yang selalu bisa diandalkan di saat sulit. Ikatan antara nelayan tua dan anak laki-laki itu seperti hangatnya berbagi semangkuk nasi, menunjukkan kekuatan emosi yang berasal dari hubungan antar manusia. Matahari mulai terbenam. Santiago bersiap untuk kembali ke laut. Persiapannya bukan hanya rutinitas biasa. Meskipun sudah 84 hari ia tidak menangkap ikan, ini adalah ritual yang ia pegang teguh. Setiap gerakan tangannya saat melilitkan tali pancing, setiap gesekan saat mengasah tombaknya, menunjukkan tekad yang tenang dan kuat. Hemingway, melalui persiapan Santiago, menunjukkan ketangguhan seorang lelaki tua yang tak kenal menyerah. Idem cukup urungi lautan, ambuh depenim lebih pada sebelumnya. Pause. Siang berganti malam. Santi hang diri di perahunya yang kecil berlayar menuju lautan lepas, lebih jauh dari yang berani dijangkau nelayan lain. Saat itulah hal itu terjadi. Kailnya bergerak, hanya sedikit, mungkin tak terlihat oleh orang lain. Tapi bagi Santiago itu sudah cukup. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap dalam ke air. Ini bukan ikan biasa. Ini berbeda, sesuatu yang istimewa. Santiago.
Ini Chisburim Defense. Di tengah laut luas tak bertepi, pertarungan sengit tanpa suara antara perahu kecil dan lautan terus berlanjut. Tiba-tiba, lautan mengamuk, seolah-olah menghancurkan semua harapan. Namun, di samping perahu kecil Santiago, muncullah seekor ikan marlin raksasa, layaknya raja lautan. Berhadapan dengan ikan raksasa itu, Santiago merasakan kekaguman dan ketakutan yang sama besarnya. Inilah saat untuk mempertaruhkan segalanya. Pak Tua pun memutuskan untuk memberikan segenap jiwa raganya untuk momen yang dinantikannya ini. Sekarang, pertarungan ini seperti tarian yang berbahaya namun anggun antara pemburu dan buruannya. Ikan raksasa itu berjuang mati-matian, berusaha untuk kembali kebebasan. Tangan Santiago kasar dan penuh luka, tetapi pengalamannya yang panjang membimbingnya secara naluriah. Dia memegang pancing dengan keterampilan seorang maestro. Setiap gerakan terasa oleh waktu. Dia tahu bahwa untuk menaklukkan lawan seperti ini dia harus menggunakan kecerdikan, bukan kekuatan. Seperti seorang pecatur ulung, dia harus berpikir beberapa langkah ke depan. Waktu terus berjalan, matahari terbit dan terbenam, pertempuran yang tak hentinya ini terus berlanjut. Seperti kisah cinta Rama dan Shinta, ini adalah masa yang panjang dan penuh pengorbanan. Santiago merasakan lelah yang teramat sangat. Otot-ototnya sakit dan matanya perih karena air laut. Ia harus fokus pada pertarungan yang sulit ini tanpa henti, dan telinganya hanya diisi oleh suara ombak yang terus menerjang. Namun, di tengah rasa sakit dan lelah muncul perasaan baru di hatinya. Pertarungan panjang dengan makhluk luar biasa ini telah menanamkan rasa hormat yang mendalam di hati Santiago. Ia tidak lagi melihat ikan marlin itu hanya sebagai mangsa yang harus ditaklukkan. Marlin itu adalah lawan yang patut dihormati, yang telah menunjukkan kekuatan dan semangat juang yang luar biasa. Santiago mulai berbicara kepada ikan marlin itu dengan suara lirih. Meskipun pelan, kata-katanya mengandung kelembutan yang tak terlukiskan. Ia memuji ukuran tubuh marlin yang besar, kekuatannya yang luar biasa, dan semangatnya yang tak kenal menyerah. "Wahai ikan yang agung," bisiknya, "aku menghormatimu, dan aku juga mengagumimu. Tetapi sebelum matahari terbenam, aku harus mengalahkanmu." Sebuah ikatan yang aneh namun mengharukan terjalin antara manusia dan ikan itu. Seolah-olah mereka telah menjadi satu dalam pertempuran sengit ini. Ikatan ini menunjukkan hubungan antara semua makhluk hidup, keseimbangan antara pemburu dan mangsa, dan rasa hormat yang mendalam yang dapat hadir bahkan dalam konflik kuno ini. Matahari mulai terbit, seperti bola api raksasa yang perlahan naik ke langit. Sinar mentari yang terik mulai memanggang Santiago dan lautan tanpa ampun. Dalam pertarungan yang panjang dan sengit ini, manusia dan ikan bertarung dengan sekuat tenaga. Santiago tidak menyerah. Ia teguh dan gigih, seperti lautan yang luas. Lautan tiba-tiba berubah menjadi medan perang. Ombak besar menghantam perahu kecil Santiago tanpa ampun. Seolah-olah lautan sedang menguji batas kemampuannya. Dalam kesunyian perjuangan ini hanya suara tali pancing yang tegang yang terdengar, seperti teriakan bisu. Di tengah lautan yang luas ini, pemandangan seorang diri ini membuat perjuangannya semakin sunyi dan agung. Tiba-tiba ketenangan dan pencerahan membasahi hati Santiago. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya seorang nelayan, tetapi seorang pejuang yang berhadapan dengan lautan purba. Santiago merasakan kekuatan yang besar muncul dari dalam dirinya. Matahari siang itu terasa begitu terik, seperti pengawas yang tak kenal ampun, membakar kulit Pak Tua Santiago hingga terasa perih. Keringat dan air laut bercampur, mengalir perlahan di wajahnya yang lelah. Otot-ototnya terasa tegang, setiap gerakan menimbulkan rasa nyeri yang menusuk. Rasa lelah datang seperti ombak besar, nyaris menenggelamkannya dalam keputusasaan. Kedua tangannya, kasar dan penuh luka, menggenggam erat tali pancing. Bisu menceritakan kerasnya pertarungan ini. Rasa sakit menjalar dari lengan, punggung, hingga kedua kakinya. Perutnya perih, rasa lapar menggerogoti tubuhnya yang semakin lemah. Tapi Pak Tua Santiago tidak menyerah. Ia menggali kekuatan dari dalam dirinya, menemukan tekad yang tak tergoyahkan di tengah pertempuran melawan alam ini. Ia mengabaikan rasa sakit dan lelah, fokus pada tantangan di hadapannya. Ia adalah seorang nelayan, laut adalah hidupnya, dan ia bertekad untuk tidak pernah menyerah. Ia teringat pada Manolin, anak lelaki yang selalu percaya padanya, dan semangat merelembaka dirinya. Dengan angkatan tak padamkan, ia terus maju, melawan rasa sakit dan lelah yang mendera.
Di tengah rasa lelah yang bertubi-tubi, di tengah lautan yang luas dan sunyi, Santiago mendapati dirinya berbicara kepada ikan marlin. Kata-katanya terbawa angin. Sebuah penghiburan yang aneh. Pengingat bahwa dia tidak sendirian, sebuah jembatan yang menghubungkannya dengan makhluk yang mengujinya dan sekaligus membuatnya terikat dengan cara yang aneh. "Ikan," katanya pelan. Suaranya serak terkikis air laut. "Aku harus meminta maaf padamu, tapi kamu ikan yang luar biasa. Suatu kehormatan bisa melawanmu." Dia berbicara tentang kekuatan marlin, kecepatannya dan semangatnya yang kuat untuk hidup. Ada kekaguman dan kesedihan dalam suaranya. Dia merasa bersalah atas tindakannya. Kenyataan pahit bahwa dia harus segera mengambil nyawa makhluk yang luar biasa ini. "Maafkan aku, ikan," bisiknya. "Tapi beginilah hukum laut, hukum kehidupan." Dalam percakapan sepihak yang aneh ini, Santiago menemukan semacam kedamaian. Dia mengakui hubungan antara dirinya dan marlin, pertarungan bersama untuk bertahan hidup yang menyatukan mereka di lautan luas. Dia tahu hanya Stu yang bisa menang dalam pertempuran ini. Namun dalam kompetisi ini, dia mengembangkan rasa persahabatan yang aneh dengan marlin. Persahabatan yang terjalin dalam bahasa bersama, pertentangan, dan rasa hormat. Tali pancing ini menghubungkan Santiago dengan ikan raksasa itu. Bukan hanya alat, tapi seperti benang tak terlihat yang menghubungkan manusia dan ikan dalam takdir. Santiago merasakan kekuatan luar biasa dari ikan itu melalui tali pancing yang tipis. Setiap gerakan ikan terasa di seluruh tubuhnya yang lelah. Seakan-akan perjuangan ikan yang mati-matian, keinginan kuat untuk hidup menjalar melalui tali pancing itu. Dia mulai memahami bahasa tali pancing, memprediksi gerakan selanjutnya, dan menggerakkan tubuhnya untuk mengimbangi, seperti sepasang tarian. Tali pancing yang menegang dan mengendur menunjukkan janji Henning yang telah lama ada antara pemburu dan buruannya. Tali pancing kini menjadi bagian dari Santiago, membawanya ke dalam misteri laut dalam. Dia merasakan keagungan laut dan kehidupan yang bernafas di dalamnya dengan seluruh tubuhnya. Matahari terbit dan tenggelam berulang kali. Kedua makhluk itu saling mendorong hingga batas kemah mereka. Tapi perjalanan mereka masih terhubung oleh tali pancing. Sebuah ikatan kuat yang menyatukan semua kehidupan, menunjukkan keajaiban alam, dan pada saat yang sama mengungkapkan keberanian dan semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Seolah-olah berada dalam tungku api, matahari memanggang bumi dengan panasnya. Santiago terpapar langsung di bawah sengatannya. Kulitnya terbakar matahari menjadi coklat tua dan keringat mengalir deras seperti butiran garam. Meskipun kelelahan, tatapan mata Santiago masih memancarkan tekad yang kuat. Ikan marlin raksasa itu juga sudah tampak kelelahan. Terluka di sekujur tubuhnya masih menunjukkan kekuatan yang mengagumkan. Ketegangan terasa di udara. Seperti kematian sebelum plain beats. Siege himboy sindendikan berokeng will lift. Dengan segenap kekuatannya, Santiago akhirnya berhasil menarik ikan marlin raksasa itu ke sisi perahunya yang kecil. Meskipun kelelahan, mata ikan itu yang besar dan dalam memancarkan semangat yang tak tergoyahkan. Ia terbaring di samping Santiago, tubuhnya yang besar seolah mengamati dengan tenang sang nelayan tua yang telah mengalahkannya. Ketenangan yang aneh menyelimuti mereka, pemburu dan buruannya, seolah saling menghormati setelah pertarungan yang panjang. Kegembiraan kemenangan itu hanya sementara. Sekarang, laut akan menunjukkan hukumnya yang keras. Dari kedalaman, bayangan buruk muncul, dan nasib mulai berbalik. Seekor hiu. Sirip hitamnya membelah permukaan air, mengelilingi perahu kecil itu. Matanya yang dingin tertuju pada ikan marlin. Kemenangan singkat yang terasa seperti surga itu hancur. Break time and time. Kedamaian terkoyak oleh kehadiran pemburu yang kejam. Kekuatan baru. Insting memangsa yang murni muncul. Pak Tua Santiago, meskipun kelelahan, merasakan kekuatan baru untuk melawan ancaman baru ini. Dia tahu ini pertempuran yang tak terelakkan, tetapi dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan melepaskan hasil tangkapannya. Hiu itu paim, pemangsa tembas yang dingin dan naluriah. Semakin mendekat, dan rasanya banturat siga diabaikan. Suara gemuruh menggelegar, lautan bergetar hebat, seekor hiu besar menerjang marlin dengan ganas.
Rahangnya menganga lebar siap mencabik-cabik makhluk luar biasa itu. Jantung Santiago berdebar kencang di dadanya. Ia tahu, ini baru permulaan. Mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, ia meraih tombaknya dan menghujarkannya dengan segenap kekuatan yang tersisa. Hiu itu menggelepar hebat, dampaknya mengguncang Santiago hingga ke ulu hatinya. Tapi ini adalah pertempuran yang tidak bisa dimenangkan Santiago. Tertarik oleh aroma darah, lebih banyak hiu muncul dari kedalaman, mengubah perairan yang tenang menjadi lautan teror. Keputusasaan mengancam untuk menelan Santiago, namun jauh di dalam dirinya, percikan api perlawanan masih berkobar. Bahkan dalam menghadapi kekalahan yang tak terelakkan, ia akan menghadapi takdirnya dengan keberanian dan harga diri. Matahari terbenam perlahan, bayangannya yang panjang menari di permukaan air. Perahu kecil Pak Tua Santiago terlihat lelah kembali ke pelabuhan. Kini, rasa gembira atas kemenangan sudah tak berarti lagi bagi Pak Tua. Apakah memang ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara manusia dan alam? Di pelabuhan, tawa riang anak-anak masih terdengar merdu. Aroma laut yang khas menyeruak di pelabuhan yang dipenuhi perahu-perahu kayu. Pak Tua Santiago merasa takut melihat tatapan penuh tanya dari orang-orang. Mereka tercengang melihat sisa-sisa tulang ikan yang besar itu. Pak Tua hanya bisa tersenyum lemah. Ikan besar yang dulu berkuasa di lautan kini hanya menyisakan tulang belulang, bukti kerasnya kehidupan. Kabar kembalinya Santiago menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Penduduk desa berkumpul di sekitar perahunya, wajah mereka dipenuhi rasa takjub dan tak percaya. Para nelayan berbisik-bisik mengagumi ukuran dan kekuatan ikan itu hanya dengan melihat kerangka tulangnya yang besar. Bahkan mereka yang paling skeptis pun mulai mempercayai kisahnya. Di bawah langit yang gelap, kerangka besar itu berdiri tegak menjadi bukti nyata dari keberanian dan kegigihan Santiago. Saat matahari terbenam dan mewarnai langit, kisah Santiago pun berakhir. Mari kita renungkan makna mendalam dari perjalanannya. Tulang belulang ikan marlin yang besar kini memutih terkikis ombak, mengingatkan kita bahwa kejayaan tak abadi. Seperti pasang surut air laut, kejayaan dan kehilangan selalu datang beriringan. Namun kisah Santiago bukan hanya tentang peringatan. Ini tentang perjuangan hidup, tentang keberanian menghadapi tantangan dan kegagalan. Perjalanan Santiago melampaui batas waktu dan ruang, menyentuh hati setiap orang yang menghadapi tantangannya sendiri. Semangatnya yang tak pernah padam dan tekadnya yang kuat, mengingatkan kita akan kekuatan ketahanan yang ada dalam diri kita. Kekuatan sejati adalah menjaga martabat di tengah kesulitan, menjunjung tinggi harga diri dan kejujuran. Rasa hormat yang ditunjukkan Santiago pada ikan marlin mengingatkan kita akan pentingnya kasih sayang dan kerendahan hati. Di tengah kerasnya mengarungi kehidupan, mari kita saling menghormati dalam berbagai scenario ini yang benar bagi kita semua. The Old Man and the Sea. Ini bukan sekadar kisah tentang seorang nelayan tua. Ini adalah cerita tentang kekuatan manusia, harapan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan, sebuah ode untuk cinta dan kesetiaan pada keluarga. Mahakarya Hemingway ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada ketahanan kita, rasa iba, dan semangat pantang menyerah.